wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara online pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Yang terhormat kepada Bapak Rian Fikri SPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah teknik radio dan juga teman-teman yang menonton video saya yang saya banggakan, yang dimana video pembelajaran ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah teknik radio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Sarinur Saputri dengan NIM 22065009 dari jurusan Teknik Elektronika Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah blok diagram dan prinsip kerja pemancar AM, yang kedua blok diagram dan prinsip kerja pemancar FM, yang ketiga blok diagram dan prinsip kerja radio SSB, yang keempat blok diagram dan prinsip kerja radio HT, yang kelima blok diagram dan prinsip kerja radio link. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu blok diagram dan prinsip kerja pemancar AM. Pemancar AM adalah jenis pemancar yang menggunakan teknik modulasi analog, yaitu amplitude modulation atau AM, untuk mengirimkan sinyal informasi. Nah, selanjutnya ini ada blok diagram dari pemancar AM, di mana ada osilator dan diteruskan ke buffer stage dan diteruskan ke modulator AM, dan juga dari sumber audio dilanjutkan ke penguat AF dan juga dilanjutkan ke modulator AM. Setelah dari modulator AM diteruskan lagi ke penguat RF dan yang terakhir dilanjutkan ke antena. Berikut prinsip kerja dari blok pemancar AM. Yang pertama itu ada osilator. Osilator berperan sebagai pembangkit getaran listrik dengan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi tersebut memiliki jumlah getaran di atas 2000 Hz atau 20 kHz dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300 juta meter per detik. Selanjutnya ini adalah buffer stage. Buffer stage ini berperan untuk menguatkan frekuensi yang dihasilkan oleh osilator, yang kemudian mengirimkannya ke bagian modulator AM. Yang ketiga itu ada penguat RF. Penguat RF ini berperan untuk memperkuat sinyal modulasi atau gelombang radio yang kemudian diteruskan ke bagian antena untuk dipancarkan ke segala arah melalui udara. Nah, berikut ini adalah gambar dari gelombang yang dihasilkan dari masing-masing blok dengan prinsip kerjanya, yaitu yang pertama, sinyal audio dimodulasi dengan gelombang pembawa yang diproduksi oleh osilator RF oleh rangkaian modulator, dan hasilnya ini merupakan gelombang termodulasi. Selanjutnya, getaran suara diterima oleh mikrofon dan diubah menjadi gelombang elektronik. Dan selanjutnya, gelombang elektronik yang dari mic diperkuat oleh penguat audio yang menghasilkan sinyal audio yang lebih besar. Nah, untuk memperkuat daya gelombang yang termodulasi tersebut, maka digunakanlah penguat daya atau power amplifier. Dan yang terakhir, gelombang termodulasi yang sudah dikuatkan dayanya langsung dipancarkan melalui antena pemancar. Next. Materi yang kedua itu ada blok diagram dan prinsip kerja pemancar FM. Pemancar FM adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah satu atau lebih sinyal input berupa
berupa frekuensi audio menjadi gelombang yang termodulasi di dalam sinyal radio frekuensi, yang merupakan output daya yang nantinya akan disalurkan ke sistem antena untuk dapat dipancarkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat blok diagram dari pemancar FM. Langsung saja kita jelaskan prinsip kerja dari blok diagram ini. Tahap pertama itu ada encoder. Encoder ini merupakan tahap awal masukan yang berasal dari prosesor audio dan hanya ada pada sistem pemancar FM saja, FM stereo saja. Sedangkan pada sistem pemancar mono, bagian encoder ini tidak ada, dan encoder ini bertugas mengubah sinyal perbedaan antara saluran kiri atau left dan saluran kanan atau right menjadi sinyal komposit 38 kHz yang termodulasi. Dan selanjutnya dari encoder kita menuju langsung ke modulator FM atau PM. Modulator FM atau PM ini memiliki prinsip dasar sebagai modulator reaktansi. Pada FM, sinyal audio dengan daya rendah mengguncang reaktansi kapasitif dari varaktor dioda untuk menghasilkan deviasi frekuensi pada osilator. Amplitudo tertinggi dari sinyal audio akan menyebabkan penurunan nilai kapasitansi atau peningkatan reaktansi kapasitif, sehingga frekuensi osilator mencapai nilai tertinggi, dan sebaliknya pada level terendah dari sinyal pemodulasi dapat mengakibatkan peningkatan kapasitansi atau penurunan reaktansi kapasitif. Dan setelah dari modulator FM atau PM diteruskan lagi ke osilator. Di sini osilator berperan sebagai menghasilkan getaran frekuensi tinggi yang sesuai dengan frekuensi lingkar tala. Digunakan generator tala yang umumnya menggunakan resonator paralel berupa rangkaian LC. Selanjutnya dari osilator diarahkan lagi ke buffer. Buffer ini merupakan penyangga yang berfungsi untuk menguatkan arus sinyal yang keluaran dari osilator tersebut. Dan penyangga ini umumnya terdiri dari rangkaian dengan impedansi masukan tinggi dan impedansi keluaran rendah, dan seringkali menggunakan emitter follower pada tahap tersebut. Setelah dari buffer, selanjutnya dari buffer langsung ke driver atau kemudi yang bertugas untuk mengatur penguatan daya atau baik tegangan maupun arus dari sinyal FM yang datang dari penyangga sebelum masuk ke bagian penguat akhir atau final amplifier yang di sebelah driver tersebut. Pada sistem pemancar FM ini sering digunakan penguat kelas A untuk menjaga linearitas sinyal keluaran, karena efisiensi penguat kelas A yang rendah sekitar 30%. Dan selanjutnya ini ada setelah dari driver itu final amplifier atau bagian penguat terakhir, terdiri dari unit penguat daya RF yang efisien. Seringkali menggunakan penguat daya RF kelas C yang menawarkan efisiensi daya hingga 100%. Di bagian akhir dari penguat akhir biasanya dilengkapi dengan filter atau sebagai meredam harmonisar frekuensi. Yang selanjutnya itu setelah final pasti langsung ke antena. Yang antena ini berfungsi untuk mengubah getaran listrik frekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik dan menyebarkannya ke ruang bebas. Yang terakhir itu yang di bawah itu ada catu daya. Catu daya merupakan power supply yang menyuplai kebutuhan daya listrik dari tingkat modulator, osilator hingga tingkat penguat akhir daya RF. Oke, next. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gelombang radio dari AM dan FM. Yang di atas ini merupakan sinyal yang normal. Ada lembah, ada bukit, ada lembah begitu, sinusoida.
Dan yang di bawah ini, yang di tengah itu ada AM, sinyal AM yang sebelumnya ini seperti tadi. Nah, dari gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh AM ini kan tidak tidak konstan gitu. Dia ada kecil, besar, dan sedangkan FM ini gelombangnya itu konstan. Oke, next. Yang materi selanjutnya atau yang ketiga itu ada blok diagram dan prinsip kerja radio SSB. Bisa dilihat di samping sebelah kanan merupakan salah satu contoh dari radio SSB. Mungkin sekarang sudah agak jarang ya ditemukan. Radio SSB atau single sideband adalah teknologi komunikasi radio yang menggunakan prinsip modulasi frekuensi untuk mentransmisikan informasi melalui udara. Dalam radio SSB, salah satu sideband dan pembawa frekuensi dihilangkan, meninggalkan hanya satu sideband yang mengandung informasi. Selanjutnya, nah ini merupakan blok diagram dari radio SSB, dan prinsip kerjanya itu yang pertama dimulai dari carrier oscillator. Dari carrier oscillator ini masuk ke rangkaian penggeser fasa RF yang keluarannya berupa dua sinyal yang berbeda fasa, yaitu 90 derajat. Kemudian masing-masing masuk ke dua buah modulator balance BM1 dan BM2. Dan sinyal audio yang telah dikuatkan oleh penguat audio akan masuk ke penggeser fasa audio atau audio amplifier, dan kedua sinyal audio yang berbeda fasa 90 derajat masuk juga ke BM1 dan BM2. Jadi dari carrier oscillator dan juga audio amplifier itu 90 derajat juga masuk ke BM1 dan BM2. Dan kedua keluaran modulator balance BM1 dan BM2 ini digabungkan sehingga salah satu sidebandnya itu saling melemahkan. Nah, ketika salah satunya itu dilemahkan, tetapi sideband yang lain itu saling menguatkan, dan hasilnya sinyal SSB yang kemudian dimasukkan ke TX mix atau transmitter mixer untuk dicampur dengan sinyal dari VFO, dan dari mixer dari TX mix ini sinyal masuk lagi ke band pass filter untuk membuang frekuensi yang tak diinginkan atau noise gitu. Dan yang terakhir itu dikuatkan oleh linear amplifier. Selain dari prinsip kerja dari blok diagram SSB ini mempunyai kelebihan dan juga keterbatasan. Radio SSB memiliki beberapa kelebihan seperti penggunaan spektrum frekuensi yang lebih efisien dan konsumsi daya yang lebih rendah. Namun ada juga keterbatasan dari SSB ini seperti kompleksitas perangkat keras yang diperlukan dan kebutuhan akan penyetelan frekuensi yang akurat. Meskipun dia memiliki kekurangan tersebut, teknologi SSB ini tetap menjadi pilihan yang populer terutama untuk komunikasi jarak jauh dalam bidang maritim dan radio amatir. Materi yang selanjutnya itu blok diagram dan prinsip kerja HT atau handy talkie. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan ada gambar seperti handphone, HP, smartphone, iPhone. Dia itu seperti HP yang alatnya ini bisa berbicara dengan lawan bicaranya, namun tidak bisa secara bersamaan gitu. Jadi dia harus saling bergantian. Misalnya titik A berbicara dan titik B berbicara, tapi nggak akan terdengar gitu. Jadi harus salah satu atau bergantian. Oke, lanjut. Handy talkie adalah alat komunikasi genggam yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dua orang atau lebih melalui gelombang radio.
sebagai perangkat penerima dan pemancar atau trans receiver. HT ini beroperasi pada frekuensi VHF atau UHF dan sering memiliki bentuk yang ringkas dan kemampuan daya pancar yang rendah dibandingkan dengan perangkat lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penggunaan di lapangan atau handheld, sehingga HT mudah dibawa dan digunakan sebagai alat komunikasi portable. HT biasanya menggunakan baterai sebagai sumber tenaga dan sering dilengkapi dengan charger tunggal untuk pengisian baterai. Nah, ini merupakan blok diagram dari HT, tidak begitu jelas. Oke, next kita jelaskan. Prinsip kerja dari blok diagram HT ini menggunakan frekuensi yang biasanya dipakai oleh radio komunikasi VHF, Very High Frequency, untuk komunikasi jarak dekat. Namun transmisi sinyal dapat terhalang oleh objek seperti bangunan atau pohon tinggi. HT sering disebut sebagai repeater handy talkie atau radio pancar ulang atau RPU karena bisa mengulang dan memperkuat sinyal untuk memperluas jangkauannya. Sebagai contohnya, HT yang biasanya memiliki jangkauan 1 km dapat diperluas lagi hingga 100 km menggunakan repeater. Nah, apakah itu repeater? Ini dia repeater. Nah, ini merupakan blok diagram dari repeater dengan prinsip kerjanya yaitu COR atau Carrier Operated Relay, berperan sebagai penghubung antara perangkat penerima dan pemancar. Yang kedua, power supply, yaitu memberikan suplai daya tegangan, baik tegangan maupun arus. Yang ketiga itu duplexer. Duplexer ini berfungsi untuk menggabungkan bagian penerima RX dan pengirim TX dalam satu unit. Ingat ya, RX itu sebagai penerima dan TX itu sebagai pengirim atau transmitter. Yang keempat itu TX section, berperan sebagai pemancar atau transmitter untuk menghasilkan dan mengirimkan sinyal audio. Sedangkan RX section sebagai penerima atau receiver yang menerima dan memproses sinyal radio yang diterima dari udara. Nah, perangkat ini bertujuan untuk meningkatkan daya jangkau dari sinyal yang lemah sehingga mencakup wilayah lebih luas. Selanjutnya atau yang terakhir, ini ada materi blok diagram dan prinsip kerja radio link. Teman-teman bisa lihat ini bentuk dari radio link. Radio link ini adalah sebuah perangkat dan sistem yang beroperasi pada frekuensi di atas 1 GHz. Wah, besar sekali ya. Biasanya digunakan dalam infrastruktur backbone telekomunikasi dan transmission link. Selanjutnya ini merupakan blok diagram dari radio link. Dengan prinsip kerja radio link adalah melibatkan beberapa komponen seperti satu, antena untuk menerima dan memancarkan gelombang ke ruang bebas. Yang kedua itu ada sistem microwave yang terdiri dari unit indoor dan outdoor. Yang ketiga itu ada jangkauan frekuensi broadband yang luas untuk pengiriman dan penerimaan data dengan kecepatan tinggi. Kemampuan adaptabilitas gelombang mikro memungkinkan transfer informasi yang besar dengan cepat dan dapat menembus gangguan cuaca seperti hujan, kabut, dan juga salju atau badai yang lainnya bisa tembus. Radio link sering digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri penyiaran dan penyedia layanan telekomunikasi. Nah, selanjutnya, oke, sudah habis ya. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa prinsip kerja dan juga dari blok diagram masing-masing materi tadi dapat disimpulkan bahwa pemancar AM dan FM itu memakai modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan dalam kualitas suara dan jangkauan. Yang kedua itu radio SSB yang mengurangi sideband dan pembawa frekuensi, meningkatkan efisiensi spektrum,
digunakan untuk komunikasi jarak jauh, terutama maritim dan radio amatir. Yang ketiga, handy-talkie atau HT, alat genggam yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi. Yang keempat, radio link, menggunakan gelombang radio untuk komunikasi antara lokasi dengan antena, microwave, dan frekuensi broadband. Dan penting dalam telekomunikasi dan penyiaran, tahan gangguan cuaca dan transfer data yang cepat. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja penjelasan atau pemaparan materi dari materi radio transmitter. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik dalam penyampaian materi yang kurang jelas, materi yang tidak lengkap atau belum sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.